Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf, yaitu Bapak Donditan, di mana beliau ini menemukan kesalahan di dalam Alkitab. Nah, apakah kesalahan itu? Mari kita melihat videonya bersama-sama. Di mana ya? Di atas ini kelihatan nggak? Di atas. Ini kelihatan nggak? Enggak juga. Coba Mas Don yang bacain. Oke, saya baca aja ya. Ya. Oke. Ya. Di Yohanes 1 ayat 28, hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, Matius Markus bilangnya di sungai Yordan. Yohanes bilangnya di Betania seberang sungai Yordan. Nah, kalau gitu yang salah yang mana, Mas Jo? Iya, bentar Mas ya. Saya juga bingung ini kan yang. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini memang banyak sekali saudara-saudara kita mualaf yang membahas Alkitab di channel mereka. Jadi mereka masih sibuk mengurusi Alkitab meskipun mereka sudah pindah keyakinan. Entah apa motivasinya, saya juga nggak mau tahu sebenarnya. Nah, berhubung mereka mempermasalahkan Alkitab, maka kita sebagai orang Kristen punya hak jawab untuk meluruskannya. Nah, benarkah ada kesalahan di dalam Alkitab mengenai tempat di mana Yesus dibaptis? Nah, menurut mereka tadi itu, Pak Donditan dan temannya tadi itu, Matius dan Markus menuliskan bahwa Yesus dibaptis Yohanes itu di sungai Yordan. Tapi Yohanes menuliskan berbeda. Yesus dibaptis oleh Yohanes di Betania di seberang sungai Yordan. Jadi ini yang salah yang mana, yang benar yang mana? Matius, Markus kah atau Yohanes? Sebenarnya Lukas juga menulis di sungai Yordan. Nah, mari kita melihat faktanya. Nah, berikut ini ada peta Alkitab. Bapak Ibu bisa melihat semuanya ya. Ada di situ ada sungai Yordan, tertulis sungai Yordan sangat jelas. Dan kemudian ada nama-nama tempat dengan titik-titik itu. Nah, saya meminta Bapak Ibu untuk melihat angka 12. Di situ ada nama Betabara. Nah, Betabara ini adalah nama lain dari Betania. Nah, Betania ini letaknya kalau kita lihat peta itu adalah di pinggiran persis sungai Yordan. Nah, kalau kita melihat di sini berarti Matius, Markus, Lukas itu menulis sungainya di mana Yesus dibaptis. Tapi Yohanes melihat di sisi yang berbeda, yaitu tempatnya di Betania. Nah, Betania ini juga di seberang sungai Yordan. Nah, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya tidak ada perbedaan atau pertentangan sama sekali. Ingat ya, baik Matius, Markus, Lukas itu menulis di tempat yang sama, yaitu tempat di mana Yesus dibaptis, yaitu di sungai Yordan. Tapi Yohanes melihat dengan yang lebih luas lagi, yaitu nama tempat itu, sungai Yordan di Betania. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang salah di sini. Salahnya di mana gitu ya? Nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah pemikiran bapak-bapak ini ya, yang selalu mempersalahkan Alkitab. Kenapa sih nggak bahas kitab sucinya yang sekarang? Atau nggak bisa? Atau sulit? Atau bagaimana? Kenapa nggak bisa move on? Jadi yang benar seperti itu ya. Nah, kenapa mereka menulis berbeda gitu kan? Apakah mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan semua penulis kitab ini dipimpin oleh Roh Kudus dan mereka mendapatkan ilham dari Allah, jadi melalui Roh Kudus itu tadi. Hanya begini loh. Meskipun mereka dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti mereka seperti robot yang dikontrol oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Harus begini, harus begitu, harus begini. Tidak. Tetapi esensi dari apa yang ditulis itu sama, meskipun mereka terkadang menulisnya dengan cara pandang yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Tapi esensinya apa? Pesannya sama.
Jadi seperti itu. Sekali lagi, tidak ada perbedaan antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di dalam menulis tempat di mana Yesus dibaptis. Ingat, Matius, Markus, Lukas menulisnya di Sungai Yordan. Jadi lebih spesifik ya gitu ya, di Sungai Yordan. Gitu. Tapi Yohanes melihatnya berbeda, yaitu di Betania. Betania ini juga ada di pinggiran Sungai Yordan. Jadi seperti itu. Oke, ini dari saya. Semoga kita semuanya dapat memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.